Al-awwalu, yang pertama adalah al-aklu bil asabi'i ats-tsalats, makan mempergunakan 3 jari. Ini sunnah yang boleh dilupakan. Tapi kita bisa mempraktekkan dengan bagaimana makan gorengan. Makan gorengan, makan buah, ya. Yang bisa dipegang dengan 3 jari. Kalau orang Arab kalau makan kurma itu memegang dengan 3 jari. Tidak ada yang memegang begini. Megangnya dengan 3 jari. Kurma itu dipegang dengan apa? 3 jari. Dan itu bisa dipraktekkan dengan kita makan, misalnya roti itu bisa pegang dengan 3 jari. Makan gorengan, saya sering mempraktekkan 3 jari memegang. Kemudian tinggal jari apa ini? Jari manis dan jari kelingking ngempit lombok di sini. Nah, sehingga makan dengan lomboknya begini. Bisa itu. Jangan lomboknya di tangan kiri, nanti kita makan dengan tangan kiri. Padahal Rasulullah SAW melarang kita makan dengan mempergunakan tangan kiri. Beliau mengatakan la ta'kulu bishimalikum, jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian. Fa inasyaitana ya'kulu bishimali, karena syaitan itu makannya menggunakan tangan kiri. Maka kita dilarang oleh Nabi SAW makan dan minum menggunakan tangan kiri. Walakiha, dan walakuha, dan menjilatinya. Jadi makan dengan 3 jari ini mulai dilupakan, ini sunnah Nabi. Kemudian menjilati sisa-sisa makanan yang ada di jari. Oleh karena itu para jemaah, ya, supaya kita bisa menjilati, maka kuku ini harus bersih, dipotong rapi kanan kiri. Karena memang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW untuk memanjangkan kuku walaupun 1 jari. Jadi dipotong semuanya supaya kita bisa makan dengan menggunakan jari jemari kita dan menjilatinya. Qabla mashiha, sebelum mengusapnya atau membersihkannya, melapnya, bil mindil, dengan kain perca atau dengan sapu tangan atau dengan tisu seperti ini. Jadi setelah makan jangan langsung dilap dengan tisu, jilati lebih dahulu. Ada apa di balik itu? Nanti kita bahas bersama. Wa nahwihi, dengan tisu atau yang semacamnya. Au ghasliha, atau sebelum mencucinya. Jadi jangan langsung dicuci atau jangan langsung apa? Dilap. Dibersihkan dengan tisu atau dengan sapu tangan atau dengan lap makan, lap meja makan. Tapi jari jemari itu lebih dahulu kita jilati lebih dahulu. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mengatakan saya jijik makan dengan tangan, maka saya katakan, mana yang seharusnya kita lebih jijik? Makan menggunakan tangan kita sendiri, yang kemungkinan tangan ini hanya digunakan untuk makan kita, menyuapi istri atau menyuapi anak. Hanya 3 orang yang memakai tangan kita. Sedangkan sendok itu dipakai banyak orang. Apa ada sendok ditulisi Yusron ini? Yang pakai harus Yusron? Tidak, yang pakai banyak orang. Apalagi sendok di warung-warung itu. Saya sering lihat bapak-bapak penjual itu, ya, selesai dia pegang sendoknya sama piringnya atau sama mangkoknya, celup, angkat lagi, taruh. Jadi kita sering merasa jijik dengan sunnah, padahal sunnah itu lebih higienis, lebih bersih. Ini digunakan sendiri, tidak pernah digunakan orang lain, Pak. Sendok dipakai oleh mungkin puluhan, ratusan orang. Apalagi di acara walimah, itu sendok yang pinjaman dari catering itu sudah dipakai ribuan orang, mungkin 1 sendok itu. Tapi kita merendahkan sunnah Nabi, kita tidak sadar kita telah direndahkan oleh sendok-sendok tadi. Ini bukan berarti tidak boleh makan dengan sendok, tapi jangan merendahkan sunnah Nabi SAW. Karena akan terbantahkan, ya. Orang yang pakai sendok itu lebih tidak higienis daripada memakai tangan. Karena tangan ini hanya kita yang pakai. Oleh karena itu, karena ini untuk makan atau untuk kebaikan, tidak boleh kita cebok dengan tangan kanan. Dan makruh hukumnya memegang kemaluan dengan kanan. Makruh hukumnya. Karena memang ini punya tugas sendiri para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja antara Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas usianya terpaut 50 tahun. Jadi sepupu tapi terpautnya 50 tahun.
Rasulullah ketika hijrah sudah berusia 53 tahun, beliau masih berusia 3 tahun belum genap. Ketika Nabi wafat di usia 63 tahun, beliau belum genap 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas tidak boleh diremehkan. Anak kecil atau remaja kecil, tapi ilmunya mengalahkan yang lain. Sampai beliau ini digelari oleh Rasulullah dengan turjumanul Quran, seorang yang paham tafsirnya Al-Quran, paham terjemahnya Al-Quran. Dan juga digelari oleh sahabat-sahabat yang lain atau para salaf menggelarinya dengan habrul ummah, ulamanya, alimnya umat ini. Itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, idza akala, apabila makan ahadukum, salah seorang di antara kalian, fala yamsah yadahu, maka jangan sekali-kali dia mengusap atau melap, membersihkan yadahu, tangannya, hatta, hingga yal'iqaha, hingga dia menjilatinya sendiri. Perhatikan ini ya, hingga dia menjilatinya, atau yul'iqaha, dia menjilatkannya. Oh, tambah jijik kita karena tidak ngerti sunnah. Menjilatinya atau nyuruh istri kita yang menjilati. Ini sunnah Nabi SAW. Kenapa? Ada yang rahasianya apa ini? Rahasianya disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Makanan itu kalau kita makan, itu ada dua kemungkinan barokahnya itu tersisa nempel di tangan atau nempel di tempat makannya, wadah makannya, gelasnya, piringnya, nampannya. Kalau kita minum ya di gelasnya. Kalau kita sisakan makanan itu di piring, jangan-jangan barokahnya itu di situ. Kalau kita biarkan nempel di sini sampai kita buang dengan tisu atau kita bersihkan dengan air, barokahnya luntur bersama air, tidak jadi masuk ke dalam tubuh kita. Dan barokah itu apa maknanya? Al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Maka dipraktekkan para jemaah. Dan ada bagus ini ya, ada bagus yang dipraktekkan oleh sebagian jamaah kita. Sebagian jamaah kita itu kalau makan itu memohon kepada Allah, ya Allah jadikan makanan ini sebagai obat bagiku. Alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang sebelum makan sudah suudzon, aku kok ngeluh makan iki ya. Akhirnya walhasil ngeluh betul karena sudah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya wis muga-muga aku mamiki sehat walafiat. Bismillah makan. Karena sebenarnya sesuatu yang tidak diharamkan tidak boleh kita haramkan sebenarnya. Tidak boleh diharamkan. Karena sakit itu dari Allah, bukan dari makanan, bukan dari minuman, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau dari makanan, kenapa si fulan itu makan itu tidak sakit kok kita sakit? Ya kan? Kalau dari makanan, tidak, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita sakit. Taib. Jadi hadis ini silakan diamalkan, menjilati jari jemari yang digunakan makan sebelum dicuci. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2031. Hadis yang kedua, an Ka'b bin Malikin, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi', beliau makan mempergunakan 3 jari, wa yal'iqu yadahu, dan beliau menjilati tangannya, qabla an yamsahaha, sebelum beliau mengusapnya atau membersihkan tangannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Hadis sahih ini dalam Sahih Muslim. Hadis nomor 2032. Jadi mari kita amalkan para jamaah rahmati Allah taala, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan begitu sehat kita. Karena sudah mulai banyak kaum muslimin yang makan tidak mau pakai jari, makannya sudah mulai pakai apa? Sendok. Boleh enggak ada masalah pakai sendok. Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, kalau misalnya makan pentol bagaimana? Ya pakai sendok. Sebenarnya pakai jari bisa Pak. Diseruput dulu kuahnya, pelan-pelan sudah dingin, baru pentolnya dicomot pakai apa? Tangan. Insya Allah tidak mencolot, daripada dengan sendok malah mencolot, terlempar pentolnya. Boleh pakai sendok, boleh Pak. Nanti jangan salah paham. Pulang pengajian dari sini katanya Ustaz tidak boleh makan pakai sendok, salah paham itu berarti. Bukan salah paham, jangan salah paham.
boleh pakai sendok, tapi yang afdal menggunakan jari langsung, kemudian setelah itu menjilatinya. Dan ada penelitian juga para jemaah. Jari kita ini mengeluarkan enzim. Jadi jari ini kalau menyentuh makanan, sentuh gitu, mengeluarkan enzim. Dan ini disebutkan oleh seorang kiai, ada peneliti, Kiai Haji Ahmad Yazid namanya. Beliau pakar bahasa dari Pare, kampung Inggris, menguasai 7 atau 8 bahasa asing. Beliau pernah bercerita, saya lupa penelitinya siapa, yang jelas ada seorang peneliti meneliti, kenapa makanan yang sudah tersentuh dengan jari lebih cepat busuk dibandingkan makanan yang dientong, diambil dengan entong atau sendok. Karena ini ada enzimnya. Makanan yang sudah kita sentuh dengan jari, kita masukkan dalam mulut, lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna. Karena enzimnya ikut ke dalam, kemudian membantu makanan ini supaya lebih mudah dicerna. Ini termasuk sunnah Nabi SAW.